kita tuh tertinggal puluhan tahun sebenarnya. Lebih sedikit saham-saham itu yang salah harga. Ya memang kalau di sosial media itu kan konten itu kan hampir nggak ada filternya kan. Kita harus memilih, belajar dari orang yang bereputasi. Kalau di saham itu kan penuh penyesalan ya. Rezeki itu Tuhan yang atur gitu loh. Jadi jangan mudah untuk FOMO gitu ya. Halo Sobat Peraset, welcome to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Kalau kita ngomongin soal value investing, ada satu nama di Indonesia yang nggak mungkin ketinggalan kita sebut. Tentu saja tidak bukan adalah Pak Loh Keng Hong. Nah kali ini saya akan berbicara dengan sosok di balik pentingnya buku Wisdom Loh Keng Hong dan juga sekaligus seorang akademisi dan pengajar di universitas. Langsung saja kita sapa Pak Lukas Setiaatmaja, akademisi Universitas Prasetya Mulia dan founder dari Hungry Stock Community. Halo Pak Lukas. Halo Mbak Glenda. Terima kasih banyak sudah mau datang ke Hidden Masters. Wah, kita yang terima kasih nih Mbak Glenda udah mau datang ke kampus Prasetya Mulia. Luar biasa, kita sudah diundang ke Universitas Prasetya Mulia. Di sini Pak Lukas mengajar ya? Betul, saya mengajar sejak awal 2001 sebagai pengajar tetap. Wow, 22 tahun nih Pak menjadi pengajar. Betul. Jadi awalnya memang Pak Lukas nih bergerak atau belajar di bidang keuangan seperti itu ya? Betul, jadi kembali tahun 1987 saya lulus S1, kemudian saya mengajar, awalnya itu mengajar marketing. Oke, ya, jadi memang dari awal tuh fokus sebagai pengajar gitu ya Pak Lukas? Kemudian 91-92 saya sekolah lagi, waktu itu S2 di Amerika, saya mengambil finance waktu itu, jadi saya pindah nih dari ngajar marketing jadi finance. Nah 91-92 karena di Amerika itu kan pasar modalnya maju sekali ya Mbak Glenda ya. Jadi saya tertarik sekali waktu itu tentang investasi gitu. Kita belajar banyak tentang di program kita itu Master of Science in Finance itu banyak sekali belajar tentang investasi saham. Nah kita tahu bahwa tahun-tahun itu kan bursa kita juga baru mulai berkembang ya itu. Jadi waktu pulang itu dia sudah mulai mengajar tentang mata kuliahnya namanya manajemen investasi, kadang-kadang kita sebut manajemen portofolio dan investasi pasar modal semacam itu. Ngomong-ngomong Pak Lukas sempat di Amerika melihat bagaimana bursa di sana kemudian kembali ke Indonesia. Ada perbedaan signifikan nggak sih Pak, terutama di tahun itu? Kita tuh tertinggal puluhan tahun sebenarnya. Oke. Ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan sekarang memang kemajuannya udah sangat-sangat pesat ya di Indonesia. Nah kalau kita bicara bahwa kalau di Amerika itu pasar modalnya orang bilang itu dari riset-riset itu lebih efisien lah daripada di Indonesia. Efisien di sini dalam artian efisien secara informasional ya. Jadi dari sisi harga kalau pasar itu cenderung lebih efisien itu lebih sedikit saham-saham itu yang salah harga. Ya. Jadi the price is right gitu ya kalau dia efisien. Baik, selama berkarir gitu ya Pak sebagai pengajar dan mengamati gitu ya pasar modal Indonesia, bagaimana sih melihat perkembangan investor Indonesia yang bahkan sekarang sudah lebih dari 10 juta, emiten juga sudah lebih dari 800, bagaimana tuh melihat perkembangan dari awal sampai sekarang kita di titik ini Pak? Ya memang kita juga thanks to saat pandemi itu ya, tiba-tiba aja kan orang nggak bisa kemana-mana gitu kan, semuanya dilakukan serba online. Nah tiba-tiba jumlah dari investor saham itu kan meningkat pesat ya, ini ya. Nah kalau saya lihat sih sudah ada upaya generasi yang lebih muda ini, kalau kita suka bilang itu investor apa generasi corona gitu ya. Iya, kolonial ya Pak. Iya, mereka ingin belajar. Jadi menurut saya ini kita sekarang ini udah mulai panen nih. Apa yang dulu kita bayangkan bahwa Indonesia ini sebenarnya in terms of jumlah investor saham itu adalah raksasa tidur gitu ya, potensinya besar, itu sebenarnya udah mulai terbuka ketika ada pandemi gitu. Baik, nah ngomong-ngomong soal edukasi, kan sekarang banyak banget tuh Pak tersebar di sosial media, kita dengan mudahnya gitu menemukan edukasi mengenai pasar modal. Nah, tapi menurut Pak Lukas sendiri, itu bagaimana sih gitu harus kita memfilter informasi yang ada sebegitu banyaknya? Ya memang kalau di sosial media itu kan
konten itu kan hampir nggak ada filternya kan. Ya, misalnya Mbak Glinda aja bisa bikin analisis saham ini, atau siapa lagi bisa bikin tentang strategi apa. Nah, saya pikir tetap kita harus memilih belajar dari orang yang bereputasi. Saya beri contoh misalnya, kenapa saya selalu bicara tentang Pak Loh Keng Hong? Karena Pak Loh Keng Hong ini udah terbukti. Ya, saya tahu caranya beliau berinvestasi saham dan hasilnya baik. Ya, jadi saran saya kalau memang konten di sosial media itu kan banyak dan free ya. Nah, kita tetap harus selektif ya. Kita harus cari tahu ini siapa yang menyampaikan, role model dia itu siapa gitu. Karena role model itu penting sekali. Oke, ngomongin soal role model, kita tahu Pak Lukas ini dekat ya dengan Pak Loh Keng Hong. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana awal Pak Lukas akhirnya bisa kenal dan dekat dengan Pak Loh. Nah, kembali ke tahun 2010. Mungkin tepatnya 2009, waktu itu saya punya ide membuat sebuah buku investasi, tapi yang bisa dibaca oleh misalnya seorang siswa SMP sekalipun. Yaitu punya ide, kita bikin aja nih buku komik ya, karena komik itu kan menyenangkan selalu. Akhirnya saya buat itu, saya lempar ide itu ke, waktu itu penerbitnya adalah KPG ya, Kepustakaan Populer Gramedia. Nah, mereka beli ide itu. Belum ada naskahnya loh, itu baru ide saya lemparkan. Terus sebenarnya saya nggak punya kartunisnya, oke kita carikan, ketemulah namanya Tom Dean ya, yang sekarang jadi sidekick saya. Jadilah buku Who Wants to Be a Smiling Investor. Suatu ketika saya kan waktu itu udah punya kolom nih di Kontan tahun 2009, namanya Wake Up Call. Nah, saya menulis di kolom itu sehingga saya kenal banyak dengan jurnalis dari Kontan, harian Kontan. Suatu ketika salah satu jurnalis itu cerita, di Indonesia ada loh orang yang dia gaya investasinya mirip-mirip dengan Warren Buffett dan hasilnya juga bagus Pak Lukas. Wah, terus dia informasikan kita lagi bikin Financial Expo nih. Nah, Pak Loh Keng Hong ini for the first time, pertama kalinya kita berhasil undang untuk talk show. Saya mau ketemu. Oh, kebetulan karena Pak Loh itu juga tahu Bapak. Loh, dari mana? Dari buku Who Wants to Be Smiling Investor itu. Akhirnya singkat kata saya datang ke acara Pak Loh, kita berteman sejak hari itu, kita bersahabat Oktober 2010. Jadi sejak itu udah saya undang Pak Loh juga bersedia mengajar di Prastia Mulia ya. Jadi setiap semester tuh Pak Loh datang gitu, dan itu jadi berkah. Karena begitu Pak Loh mengajar, lama-lama kan improve ya. Pak Loh isi ini dong tentang winning stocknya Bapak, case-nya seperti apa. Nah, itu akhirnya saya pikir sayang nih kalau masyarakat luas nggak tahu ya. Yang tahu cuma saya sama mahasiswa saya. Akhirnya saya punya ide, Pak, nanti saya tulis jadi buku. Ya, ternyata itu butuh puluhan purnama itu untuk menyelesaikan buku itu. Ya. Nah, kalau menurut Pak Lukas sendiri sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi keberhasilan investasinya Pak Loh? Sampai akhirnya kalau kita ingin menyebut idola gitu ya, investasi di Indonesia pasti sebutnya Pak Loh Keng Hong. Betul. Pak Loh ini kalau kita mendengar beliau ya, nama beliau ini kan udah Warren Buffett Indonesia. Memang beliau ini mengikuti cara atau filosofi strategi investasinya Warren Buffett. Nah, yang seperti apa? Kita tahu bahwa Warren Buffett itu satu, dia itu menganggap saham itu adalah bisnis. Jadi yang pertama tentunya mindsetnya adalah beli saham adalah beli bisnis. Itu yang pertama. Nah, dengan demikian ketika Loh Keng Hong dia mau beli saham, dia pasti meneliti bisnisnya. Nah, setelah itu dia ikut caranya Warren Buffett. Warren Buffett ini kan kita tahu awalnya kan sangat terpengaruh oleh gurunya ya, Benjamin Graham ya. Benjamin Graham selalu mengajarkan value dan price. Price itu kan kita bisa lihat tuh, itu kan dibentuk oleh supply demand ya di bursa saham. Value kita harus hitung sendiri, versi kita gitu. Jadi kalau value itu jauh di atas price, nah ini kan berarti salah harga. Yang bahasanya Pak Loh Keng Hong mencari saham yang saham Mercy, harga bajai. Ya. Kadang-kadang kalau Mercy harga bajai nggak ketemu, ya Mercy harga Avanza. Kan, gitu ada kan. diskonnya dikit lah. Ya, masih ada gap lah antara value dan price. Ya. Kalau kita bicara Pak Loh Keng Hong tadi itu, ada satu lagi yang saya sering kalau memuji Pak Loh ya, Pak Loh, wah, congratulations nih sahamnya naik banyak. Beliau jawabnya selalu, puji Tuhan begitu besar berkat Tuhan dalam hidup saya.
beliau selalu mengatakan itu. Nah, artinya apa? Ada divine power ya di luar kita. Ya. Dengan kata lain, kalau investor ingin belajar kayak Lo Keng Hong, nggak cuma beberapa aspek tadi yang saya katakan, tapi juga mesti berusaha disayang sama Tuhan, gitu, Mbak Glinda. Dibalik lagi ke pribadinya juga. Betul. Ya Pak. Nah, kalau kita ngomong, ya harus jadi orang baik lah. Harus jadi orang baik ya. Ya. Oke, luar biasa. Ya. Nah, kita ngomongin Mercy, harga baja ya. Bagaimana kita screening sekian ratus saham mencari si baja ini, Pak Lukas? Nah, ini nih, kalau sekarang ya, karena waduh udah ada Pak Lo Keng Hong, strategi value investing udah begitu dikenal orang mau belajar, tentunya makin lama makin sulit kan mendapatkan Mercy harga bajai. Nah, tentunya ketika ada krisis, contohnya kemarin pandemi ya, nah, kesempatan untuk mendapatkan Mercy harga bajai ini lebih besar. Karena kan gini, market itu kan biasanya kalau kita tahu lah ada greed and fear gitu kan ya. Ada greed itu apa sih? Keserakahan gitu ya, sama ketakutan. Biasanya kalau lagi krisis gini kan orang takut nih, ya saham turun. Nah, pada saat harga saham turun itu, perbedaan antara value dengan price ini akan semakin besar. Itu kesempatan ya. Jadi waktu pandemi kemarin itu lebih mudah untuk mendapatkan saham. Tapi kalau udah kondisinya normal seperti sekarang ini lebih sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, di sini kita harus punya tentunya indikator kan. Indikator valuasi sebuah saham. Ya, misalnya yang sering dipakai Pak Lo kan simple, dia pakai PE ratio, dia price earning ratio, dia pakai price to book value ratio. Pak Lo sering mengatakan bahwa dia mau beli saham yang PE-nya rendah. PE rendah itu misalnya di bawah 5 kali, atau PBV-nya rendah, misalnya di bawah 0,5 kali. Nah, itu bisa sebagai indikator awal kalau memang kita mau mencari tadi Mercy yang harga bajai. Nah, bukan berarti lalu semua saham yang PE-nya rendah dan PBV-nya rendah itu pasti salah harga. Kita mesti cek lagi nih. Ya. Dari misalnya katakanlah kita di bursa ada berapa? 800 saham gitu ya. Kita screening aja nih, Mbak Glinda. Carilah yang PE PBV-nya itu 10% terendah gitu. Nah, dari itu mungkin cuma tersisa 30 saham misalnya. Nah, dari 30 saham itu kita cek lagi dari aspek lain, misalnya tata kelolanya gitu. Kita lihat reputasi ownernya seperti apa. Itu penting banget. Nah, dari sana itu 30 saham itu udah berkurang lagi gitu kan. Misalnya tinggal 15 saham. Kita pasang lagi filter lain, kriteria lain, misalnya profitability-nya. Karena Pak Lo kan selalu mengatakan bahwa dia nggak mau beli saham yang cuannya profitnya kecil kan, maunya profitnya besar. Pakai apa misalnya indikatornya? Return on equity misalnya. Nah, dengan return on equity minimal sekian, kita bisa mengurangi lagi jumlah saham ini kan. Ketemu lagi, mungkin cuma tinggal katakanlah 5 saham. Nah, udah tinggal 5 saham ini, kita cari annual report-nya. Kita baca laporan keuangannya, paling nggak 5 tahun terakhir kita baca dia punya laporan keuangannya. Kita mengenali model bisnisnya, ya model bisnis itu bagaimana si company ini making money kan itu ya. Nah, apakah perusahaan ini kedepannya punya prospek yang masih bagus gitu ya. Akhirnya dari 5 saham itu mungkin tinggal 3. Kita punya conviction tapi ya tinggal cek ini harganya sekarang berapa. Kita coba hitung value-nya, ya. Menurut kita value-nya yang benar itu berapa sih? Misalnya kalau PBV-nya sekarang 0,5. Ini paling tidak kalau kita bandingkan dengan saham sejenis, ya rata-rata PBV-nya misalnya itu 1,5 kali. Oke lah, saham ini kalau PBV-nya 1 kali aja. Jadi harga sama dengan book value-nya. Itu berarti target harganya harusnya sekian. Ya, sekarang hanya 0,5. Kalau target kita PBV 1 kali, berarti kan dia bisa punya potensi naik 100%. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya conviction, walaupun sahamnya cuma tinggal sedikit, kita tinggal tunggu harganya misalnya sesuai dengan yang kita inginkan. Tadi kan kita masing-masing punya margin of safety ya. Kita nunggu gitu, kayak Pak Lo itu ya sabar nunggu tuh sampai harganya sesuai dengan yang diinginkan, baru kita masuk. Nah, habis masuk ya udah tinggal tidur. Kalau sahamnya turun lagi gimana? Puji Tuhan bisa beli dengan harga lebih murah, bukannya cut loss ya ini. Kalau harganya sahamnya naik lagi, kalau itu memang masih di range yang harga yang kita masih mau beli, ya bisa aja kita beli dengan modal yang lebih mahal gitu.
Setelah kita tahu nih Pak saham apa yang kita mau beli, nah periodenya untuk hold berapa lama? Bagaimana kita cara menentukannya? Oke, ini menarik ya. Kalau saya selalu berpikirnya gini, memang kita harus punya horizon investasi itu yang jangka panjang. Nah, jangka panjang itu kan relatif ya. Nah, tapi kalau buat saya, at least ya, kita harus siap itu satu cycle bisnis lah. Satu cycle bisnis itu paling tidak itu 3 tahun. Jadi kita kalau beli sebuah saham dengan aliran value investing, kita minimal itu tuh harus punya mindset ya 3 tahun. Ya, itu minimal itu. Ya, ideal lagi tuh 5 tahun karena siklus bisnis itu bisa 3 tahun, bisa 5 tahun gitu ya. Jadi menurut saya tuh holding period tuh penting, tapi bukan berarti lalu kalau kita oke, ini saya akan pegang 3 tahun. Bukan berarti lalu kita harus nunggu 3 tahun. Kalau 1,5 tahun itu target price-nya udah tercapai, ya kita lepas. Ya, kita lepas, kita mencari apa? Investasi lain lagi yang punya potensi gain yang jauh lebih besar. Sebab kalau nggak kita lepas, mungkin dia masih bisa naik ya. Tapi naiknya itu udah kurang menarik. Ingat kalau kembali ke value investing itu kan dia sebenarnya berusaha mencari return yang besar dengan cara mencari yang salah harga tadi. Nah, kalau harganya udah mendekati benar, berarti kan potensi return dia sudah tidak bisa tinggi. Oke, nah Pak Lukas ini kan selain mengajar juga membagikan ilmunya melalui satu komunitas. Oke, bagaimana awalnya menemukan Hungry Stock Community ini, Pak Lukas? Ya, jadi kembali tadi cerita, saya kan selesai 92, pulang Indonesia, ngajar mata kuliah manajemen investasi dan sebagainya. Waktu itu benar-benar awal itu. Jadi kalau orang yang kuliah di bawah tahun 90 tuh nggak ada mata kuliah itu. Terus saya pikir kalau seorang pengajar itu kan kita ada tugas mulia gitu ya, Tridharma perguruan tinggi itu, satu kita harus mengajar, dua kita harus meneliti ya, dan yang terakhir itu pengabdian pada masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu bentuknya macam-macam. Kita bisa jadi konsultan, kita bisa misalnya juga memberi training kepada manajemen perusahaan. Karena memang saya itu misinya itu pinginnya itu tadi mengedukasi investor saham Indonesia. Saya tahun 2019 saya punya ide. Saya bilang, Pak Lu, saya ingin bikin komunitas. Ya, akhirnya sekitar bulan April tuh kita mulai membentuk yang namanya komunitas. Saya beri nama Hungry Stock. Kan? Ingin tahu kenapa dikasih nama Hungry Stock? Kenapa Pak Lukas? Nah, waktu saya doing my PhD ya di Melbourne, saya kan S3-nya di Monash. Nah, sebagai seorang mahasiswa S3 kan itu kan cukup berat ya penelitiannya itu. Waduh, kalau saya lagi belajar begitu, kan kita sampai pagi-pagi nih, Mbak Glinda. Suka lapar. Kalau udah lapar kan tuh udah bosen tuh makan mie instan gitu ya. Akhirnya kita mesti pergi cari makan ya. Cari makannya di mana? Nah, di Australia itu ada satu burger itu namanya Hungry Jack. Jadi saya selalu ingat burger itu Hungry Jack itu ketika saya lagi belajar, saya lapar, saya cari Hungry Jack. Terus saya pulang, kasih nama apa ya yang kira-kira menarik perhatian para milenial gitu ya. Ya udah Hungry Stock aja deh gitu. Jadi itu awalnya. Nah, kita 2019 itu awalnya itu ketemu itu 2 bulan sekali. Jadi kita adakan semacam seminar gitu ya, seharian gitu, kita ngajarin tentang investasi saham. Cuma saya pikir udah ngajarin sekali, ketemu lagi 2 bulan berikutnya lagi, mereka yang minta sebenarnya, Pak adain lagi dong Pak, kita adain lagi. Lama-lama kalau ketemu terus kayak gini, habis konten saya kan ini kan. Terus saya terpikir waktu itu, kenapa kita nggak undang emiten? Ya. Akhirnya waktu itu kita berusaha undang emiten. Nah, kita undang investor relation-nya gitu. Akhirnya ketika pandemi ini juga membawa perubahan. Kita nggak bisa bikin acara itu lagi. Kita by Zoom. Nah, berkat Tuhan, karena pandemi banyak top manajemen perusahaan itu kan juga nggak bisa kemana-mana, Mbak Glenda kan. Akhirnya kalau diundang hari Sabtu mereka bersedia. Nah, sehingga kita tuh banyak mengadakan acara temu emiten sebulan paling nggak 2 kali. Jadi kita itu setiap Sabtu jam 9 sampai jam 12 itu kita belajar by Zoom gitu ya sampai sekarang gitu. Jadi kita ingin memberi pancing, bukan ikannya. Nah, puji Tuhan banyak yang udah bisa. Dan saya selalu mengatakan ke mereka, kalau mereka dapat backer kan mereka selalu japri saya, thank you Pak Lukas, ya, dia tunjukkan itu hasilnya. Saya nggak pernah promote itu sih, saya simpan aja, saya bilang
stay hungry, stay foolish, ya. Congratulations untuk your first beggar, ya. Tetap belajar, nanti bisa datang beggar lain. Karena apa? Yang Bapak dapat memang uangnya lumayan besar, tapi yang paling berharga adalah pengalaman Bapak. Misi kita ini adalah semangatnya adalah mereka belajar. Mereka belajar menjadi investor yang independen, yang bisa melakukan sendiri. Jadi komunitas itu sekarang ada kira-kira mungkin yang aktif itu sekitar 700-an orang, ya. Dan banyak juga honorary membernya, yaitu top manajemen dari emiten, ya, sebagian besar yang pernah kita undang kemudian menjadi honorary member. Dan saya pikir ini bagus karena buat perusahaan juga mereka jadi lebih mengenal retail investor. Retail investor mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan manajemen perusahaan. Boleh bagi tips nih untuk sahabat Miraset, Pak Lukas, cara kita mengasah kesabaran dan juga bersyukur seperti Pak Lo? Kita belajar dari yang udah super sabar deh. Kalau saya lihat Pak Lo itu dia bisa sabar, kenapa? Pak Lo selalu mengatakan gini, kalau Anda tahu apa yang kamu beli, kamu bisa sabar. Tapi kalau kamu beli saham itu hanya karena katakanlah rekomendasi orang lain, ya, kamu nggak punya keyakinan kan? Nah, kalau nggak punya keyakinan, itu harga naik sedikit kita udah tergoda jual. Harga turun tergoda untuk cut loss, ya, takut. Tapi kalau kita tahu betul saham itu, kita punya keyakinan, kita bisa sabar. Nah, kalau bersyukur ya, saya pernah tanya Pak Lo gini, Pak Lo di saham itu kan penuh penyesalan ya. Beli saham udah bener naik, nyesel lagi, belinya kurang banyak. Gitu. Jual saham, udah cuan dikasih untung, besoknya naik lebih tinggi, nyesel lagi. Kan? Nggak beli saham, harganya naik, nyesel juga. Banyak penyesalan. Nah, saya tanya Pak Lo, gimana caranya ya kita bisa memanage tadi itu ya, penyesalan tadi itu. Kalau nggak, waduh capek banget ya jadi investor saham ya. Pak Lo selalu mengatakan, ya kita bilang itu standar lah, orang selalu bilang belajar bersyukur. Tapi saya pikir itu benar ya, bersyukur. Kalau saham kita cuma dikasih cuan 10%, habis itu masih naik lagi jadi 100%, masih bersyukur. Banyak orang lain yang nggak dapat cuan 10%. Rezeki itu Tuhan yang atur, gitu loh. Ya. Jadi jangan mudah untuk FOMO gitu ya. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk Pak Lukas. Definisi sukses untuk Pak Lukas? Banyak orang berpikir bahwa kalau dia punya uang banyak, dia sukses. Dia populer, dia sukses. Kalau buat saya yang penting kan kalau kita hidup itu apa sih yang kita cari ya? Pertama, kebahagiaan, ya kan? Nah, kebahagiaan itu kan belum tentu orang punya uang banyak bahagia. Belum tentu orang yang terkenal dia bahagia. Kita harus tahu bagaimana cara kita itu bahagia. Yang kedua adalah kalau Anda itu bisa membuat orang lain bahagia. Ya. Jadi kita juga harus kontribusi ya kepada sesama, kepada masyarakat. Misalnya contoh, kenapa saya senang jadi dosen ya? Memang Tuhan beri talenta kepada saya untuk jadi pengajar. Pak Lo tadi juga dikasih talenta itu mengajar ya. Dan saya lihat Pak Lo itu punya happiness loh setelah dia mengajar. Sama, setelah saya mengajar, saya happy. Kenapa? Saya tahu bahwa saya berkontribusi hal yang baik kepada masyarakat. Yang terakhir adalah, ini urusannya dengan Tuhan nih. Ya. Kita sebagai orang beriman kan kita tahu bahwa kita ini kan harus istilahnya tuh finishing well ya. Suatu ketika kita akan dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kita mesti finishing well ya sebagai orang yang beriman. Nah, kita harus menjaga tadi hubungan ke atas tadi itu ya. Ini supaya ketika kita dipanggil pulang kita siap gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Lukas untuk sharing ilmunya hari ini. Sama-sama Mbak Glinda, terima kasih juga sudah datang ya, sukses selalu buat Mbak Glinda, juga buat Mirai Sekuritas. Saya nasabah juga loh. Wah, luar biasa, terima kasih banyak, sukses juga nih untuk Pak Lukas. Iya, Mbak Glinda, saya punya oleh-oleh nih ya, buat Mbak Glinda. Ini adalah buku biografi Lo Keng Hong, orang miskin yang menjadi triliuner di Bursa Efek Indonesia. Ini kalau kita bilang itu kitab sucinya investor, value investor Indonesia itu. Terima kasih banyak. Mbak Glinda, silakan. Semoga buku ini menjadi berkat. Amin. Ya. Sahabat Miraset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Lukas Setia Atmaja, seorang akademisi di Universitas Prasetya Mulia dan juga founder dari Hungry Stock Community. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi terutama buat sahabat Mirai Aset yang ingin menjadi investor sukses seperti Pak Lo Keng Hong. Sahabat Miraset, kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya.
Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.